Pernah nggak sih kalian bertanya dalam hati, kalau Allah itu ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya ya? Dan kenapa dia tidak menampakkan diri saja, supaya semua orang langsung percaya? Tenang, di sini akan terjawab semua kebingungan kalian. Sebelum membahas lebih dalam, coba bayangkan sesuatu. Bayangkan, ada orang yang hidup sebagai gambar di dalam kertas. Dunia mereka datar. Mereka cuma bisa ke kiri dan ke kanan, serta mereka tidak pernah tahu apa itu atas. Suatu hari, kalau kita berdiri di atas kertas tersebut, apakah mereka bisa melihat kita? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin bisa melihat mereka dengan sangat leluasa. Kita bisa melihat rumah dan segala aktivitas yang mereka lakukan. Tapi, mereka tidak bisa melihat kita secara utuh. Yang bisa mereka lihat mungkin hanyalah sebuah garis atau potongan bentuk aneh yang muncul di langitnya. Hal ini bukan karena kita bersembunyi, tapi karena memang dunia mereka yang tidak mampu untuk melihat dunia yang lebih tinggi. Sekarang kita ganti posisinya. Kita adalah orang yang di kertas tersebut. Kemampuan kita sangat terbatas, sedangkan Allah berada di atas seluruh ciptaannya. Allah tidak terikat ruang, tidak terikat waktu, serta tidak terikat bentuk. Makanya kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Bukan karena Allah jauh ya, tapi karena memang dunia bukan levelnya untuk melihat Allah, apalagi dengan kondisi kita yang penuh keterbatasan. Lalu muncul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah? Jawabannya, tidak dengan mata fisik. Bukan karena Nabi tidak mulia ya, tapi karena memang tubuh manusia yang tidak sanggup menerima keagungan Allah secara langsung. Mungkin kamu bertanya, loh, saat Isra Mi'raj bukannya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Hal itu memang benar. Nabi Muhammad memang bertemu dan berbicara dengan Allah saat Isra Mi'raj. Namun yang beliau lihat hanyalah cahaya keagungannya, bukan zat Allah secara langsung. Karena dunia ini memang bukan tempat untuk melihat Allah. Bahkan Nabi Musa pun pernah meminta untuk melihat Allah. Namun ketika Allah menampakkan sedikit saja dari keagungannya ke gunung, gunung itu hancur hingga menyebabkan Nabi Musa pingsan. Nah, kalau gunung saja tidak sanggup, bagaimana dengan tubuh manusia? Seperti orang yang di kertas tadi, yang tidak bisa memahami dunia di atasnya, manusia pun juga tidak bisa memahami sepenuhnya hakikat Allah. Namun, ada kabar baik bahwa di akhirat nanti Allah akan memberi kemampuan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk melihatnya. Bukan dengan tubuh yang lemah seperti sekarang, tetapi dengan bentuk yang telah disempurnakan. Jadi, bukan karena Allah tidak ingin terlihat ya, bukan juga karena dia bersembunyi. Tetapi, karena dunia ini memang bukan level yang tepat untuk melihatnya. Kita hanyalah makhluk di kertas kehidupan. Sedangkan Allah adalah pencipta seluruh dimensi. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban ini? Dan apabila masih ada yang ditanyakan, ketik aja di kolom komentar ya.